Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Haniah Nurjaman. Di sini saya akan membawakan sedikit materi yang bertemakan kelompok sosial dengan judul "Kita adalah bagian dari mereka". Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sejak lahir, kita sudah menjadi bagian dari kelompok sosial, yaitu keluarga. Dalam perjalanan hidup, kita akan terus bergabung dalam berbagai kelompok lain, seperti sekolah, teman sebaya, organisasi, komunitas, bahkan dunia kerja. Inilah yang disebut sebagai kelompok sosial, sekumpulan individu yang memiliki hubungan, interaksi, serta kesadaran sebagai bagian dari satu kesatuan. Kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya kebutuhan manusia untuk bekerja sama, berbagi, dan saling mendukung. Kelompok sosial dapat dibagi menjadi dua jenis utama, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungannya bersifat erat, personal, atau bersifat jangka panjang, seperti keluarga dan sahabat dekat. Dalam kelompok ini, kita merasakan kedekatan emosional, saling percaya, dan saling menjaga. Sedangkan kelompok sekunder lebih bersifat formal dan berorientasi pada tujuan tertentu, seperti organisasi sekolah, klub olahraga, atau komunitas hobi. Hubungan dalam kelompok sekunder biasanya tidak terlalu dekat secara personal, namun tetap penting dalam membentuk identitas dan jaringan sosial seseorang. Selain membedakan berdasarkan identitas hubungan, kelompok sosial juga bisa dilihat dari segi fungsinya. Kelompok dapat menjadi tempat belajar, norma, nilai, dan etika sosial. Dalam kelompok, kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik. Tidak hanya itu, kelompok sosial juga sering menjadi tempat di mana seseorang mendapatkan dukungan emosional, motivasi, bahkan rasa aman. Contoh, kelompok sosial di lingkungan kita sangat banyak dan beragam. Di sekolah kita bisa melihat OSIS sebagai bentuk organisasi pelajar yang mengatur kegiatan sekolah. Di lingkungan masyarakat, kita bisa menjumpai Karang Taruna, kelompok pengajian, arisan ibu-ibu, hingga kelompok tani. Semua kelompok ini memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antar warga. Bahkan di dunia maya pun kini muncul kelompok sosial baru, terbentuk komunitas daring yang meskipun tidak bertemu langsung, tetapi memiliki ikatan sosial yang kuat. Sebagai individu, kita seharusnya aktif dan sadar dalam menjaga nilai-nilai positif dalam kelompok sosial. Kita bisa menjadi agen yang menyebarkan toleransi, solidaritas, dan semangat gotong royong. Sebab, kualitas suatu masyarakat seringkali bisa dilihat dari bagaimana hubungan antar anggota kelompok sosial di dalamnya. Masyarakat yang kuat lahir dari kelompok-kelompok sosial yang sehat dan harmonis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.